Salah satu sipir mengucapkan dialognya tuh dengan datar, nggak ada aksi, nggak ada reaksi, semacam anak SD yang latihan teater. Orang-orang tuh kan kalau nyuruh segerombolan untuk suruh bubar kan, hei bubar, bubar gitu kan. Ini nggak, bubar, bubar, bubar. Ya seperti itu gitu. Jadi kalian semua sampah masyarakat. salam sinema sahabat sinemalogi. Bangsal Isolasi adalah film horor thriller yang disutradarai Ade Dharmastria dan dibintangi Kimberly Ryder, Wulan Guritno, Ibrahim Rishad, Rowena Umboh, Piet Pagau, Nini Arum, Dian Die, Davina Jamasir, Hanisa Halim, Sugesta Handayani, Evelyn Aurora, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang Weni yang diperankan Kimberly Ryder, seorang jurnalis yang dengan sengaja merekayasa bahwa dirinya seorang narapidana demi bisa mengungkap misteri kematian adiknya di sebuah bangsal yang sangat mengerikan yang dijuluki para napi sebagai ruang kutukan, karena setiap yang masuk ke dalamnya akan berakhir dengan kematian. Upaya Weni di dalam penjara perempuan Ratu Adil dibantu oleh Adit yang diperani Ibrahim Rishad, yang adalah seorang sipir penjara yang baru bergabung. Pembantaian dan pembulian para napi perempuan yang dilakukan secara keji menjadi pemandangan sehari-hari. Weni berhadapan dengan orang-orang yang sewaktu-waktu bisa menggagalkan misinya. Waktu terus berjalan, benang merah misteri kematian mereka di Bangsal Isolasi kian terang. Misteri Bangsal Isolasi membungkam apa yang nyata, siapa yang baik dan siapa yang palsu dalam kebenaran. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Rumah produksi Mesari Pictures terbilang masih baru. Film yang sudah dibikin pun masih Jin Hodam tahun 2023 kemarin, dan akan menyusul film Narik Sukmo yang rencananya bakal diproduksi setelah film Bangsal Isolasi. Meskipun baru, nyatanya Mesari Pictures berani untuk ngambil resiko dengan membuat film Bangsal Isolasi. Film yang memiliki premis yang gak main-main, dengan ide cerita yang memiliki konsep lumayan dibanding film horor yang udah-udah. Bangsal Isolasi lebih deep dan mengandung depresan. Yang sayangnya, itu semua hanyalah konsep dan sekedar premis. Kenyataannya film ini rupanya terlalu memiliki konsep yang ketinggian. Ide cerita yang gak mudah untuk dieksekusi, terlebih penggarapannya juga ditangani oleh PH yang SDM-nya kurang memadai. Sejauh mata memandang ya, sehingga terasa sekali kurang maksimalnya. Bahkan dialognya pun juga sangat sederhana. Film ini melibatkan cerita yang mengandung unsur sisi-sisi psikologi, ada permainan watak. Mengingat ada layer dalam penceritaan yang memperkenalkan tokoh psikologis macam Bu Rusdia. Jatuhnya Bu Rusdia malah nggak kayak psikolog, jatuhnya seperti guru BP yang lagi magang ya. Bangsal Isolasi sebenarnya bisa berpotensi menjadi film yang proper, menjadi film yang layak tonton. Secara sekilas film ini mengingatkan saya pada film Shutter Island. Meski Weni bukan detektif, melainkan jurnalis, dan misi-misinya pun serupa, menyusup masuk ke dalam sebuah instansi yang bermasalah. Bedanya kalau Leonardo DiCaprio masuk ke dalam rumah sakit jiwa khusus kriminal, sementara Kimberly Ryder menyusup ke dalam lapas perempuan dengan menyaru menjadi salah satu napi. Tapi sayangnya perbedaan tersebut sebenarnya juga terlalu jahat sih, karena ya levelnya masih kalah jauh. Saya juga nyadarin butuh keberanian juga untuk sebuah PH baru memproduksi film dengan konsep cerita yang sebenarnya bisa menjadi berkelas ya, menjadi mewah tanda kutip. Nampaknya keunggulan film ini hanya terletak di konsep dan memiliki banyak kekurangan di mana-mana. Banyak logika berpikir di film ini yang sebenarnya bisa menjadi poin plus tapi menjadi minus karena akurasi fakta yang minim. Bayangkan aja, saat ada scene yang melibatkan sipir-sipir figuran, ada dialog yang sangat lemah dan sangat kurang meyakinkan. Salah satu sipir mengucapkan dialognya tuh dengan datar, nggak ada aksi, nggak ada reaksi, semacam anak SD yang latihan teater. Orang-orang tuh kan kalau nyuruh segerombolan untuk suruh bubar kan, hei bubar, bubar gitu kan. Ini nggak, bubar, bubar, bubar. Ya seperti itu gitu. Jadi nggak ada kereng-kerengnya, nggak ada sadis-sadisnya. Minimal ada reading dulu lah, semenit 2 menit gitu, untuk bagaimana ngomong supaya ini pas dengan situasi. Hal kecil bisa berdampak kalau segala sesuatunya diabaikan, ya kan?
Entah kenapa juga mata saya terlalu capek melihat seliweran figuran yang gak ada capek-capeknya lewat di belakang karakter yang sedang beraksi atau berdialog. Kayak gak semuanya tuh harus ada figuran. Ini film tentang penjara ya, bukan kisah cinta anak SMA di sekolah. Jadi saya jadi ragu, ini penjara atau asrama Hogwarts. Ya orang tuh kan di penjara, jadi dia nggak ada akses, nggak ada hak untuk bisa jalan-jalan atau apa. Kalau memang itu lagi istirahat ya oke lah, itu di dalam lapangan. Tapi kalau di lorong-lorong terus kemudian ada yang gimana ya, udahlah. Banyak banget sih sebenarnya kekacauan sinematik yang terjadi di film ini. Padahal film ini tuh memiliki tone warna yang lumayan, setting lokasi yang luar biasa, gambaran penjara yang lusuh, kotor dan lembab tergambar dengan bagus di film ini. Walau saya yakin bangunan yang menjadi lokasi syuting mengalami banyak perombakan. Dalam penerawangan saya selaku praktisi goib ya, jadi sebenarnya ada penambahan teralis pintu penjara, kemudian menyulap ruang-ruang yang bentuknya itu sama menjadi ruang yang berbeda, ruang yang khusus. Karena bentuk ruangan Bu Rusdia, ruangan Pak Herman, terus ruang-ruang tahanan para orang-orang yang di penjara itu sebenarnya ya sama bentuknya. Jadi ini kayak pinter-pinternya divisi art yang mengubah ruang kosong menjadi berbeda. Karena ada beberapa plot buat diceritakan sehingga potensi plot hole pun banyak bermunculan. Termasuk juga multi plot twist yang berserakan. Dan hampir semuanya nggak bikin mind blowing sih. Jatuhnya cuma bisa nyeletuk, ya gue udah duga sini bakalan kejadian. Jadi nggak yang sampai bikin shock. Anjir gitu. No, nggak kayak gitu. Kita nggak pernah tahu selain jurnalis apakah Weni mantan atlet bela diri ya, kita nggak pernah tahu tuh. Yang penonton tahu, yang saya tahu bahwa di lapas tersebut ada yang namanya bangsal isolasi. Yang kalau sudah dimasukkan di bangsal tersebut semua pasti mati. Ya nyatanya ujung-ujungnya tidak semengancam itu. Bangsal isolasi hanya ruang sempit yang dijadikan tempat eksekusi. Sementara saya yang fobia ruang sempit pun nggak berdampak sama sekali. Jadi bangsal isolasi itu nggak menyeramkan. Performa akting para pemainnya luar biasa sekali, luar biasa gagal. Kimberly Ryder seakan-akan menunjukkan kalau dia adalah aktor film yang takut kotor. Kalau kamu mainnya di dalam kastil, di dalam kerajaan, istana dengan ketemu raja, ratu dan pangeran, tampil cantik anggun li layak bidadari itu wajar ya. Sudah jelas ini film tentang penjara. Lah ini malah kenapa sebuah lapas perempuan jadi kayak sesi karantina beauty pageant. Justru saya merasa yang pas porsinya adalah para figuran mbak-mbak yang mengisi frame seliweran ini. Secara raut wajahnya yang pas, menunjukkan wajah-wajah yang bermasalah, wajah-wajah Indonesia gitu kan, yang natural banget. Hampir semua akting para pemain utama dan pendukung di film ini biasa aja. Wulan Guritno yang sudah totalitas malah menjadi jomplang, malah menjadi ompong penampilannya karena nggak diimbangi dengan yang lain. Jadi kehidupan sosial di dalam penjara pun sudah dengan susah payah disuguhkan. Ada bullying, sogok menyogok, senioritas, tawuran, terus apalagi ya. Pokoknya yang biasa terjadi di dalam penjara tuh sebenarnya udah digambarkan. Bahkan yang terlibat percintaan itu, bahkan ada menjadi salah satu plot bagian dari film itu. Tapi ya itu sayangnya yang masalah percintaan itu kayak dieksekusinya tuh asal-asalan nanggung jadinya. Padahal kalau benar-benar digarap dengan baik, digarap dengan cermat, film ini punya potensi lebih-lebih gitu. Secara sinematografi, film ini lumayan terselamatkan walau tidak selamat sepenuhnya. Ada beberapa shot-shot indah. Yang jelas lokasi penjara di film ini sangat terlihat bagus saat point of view dari atas langit. Yang bangunannya mirip bangunan Pentagon, melingkar dan dikelilingi pepohonan. Estetik. Seandainya film ini diproduksi dengan budget yang memadai, saya yakin banget film ini akan memiliki rasa yang berbeda dibanding yang sekarang, dibanding dengan rasa yang pernah ada. Dan gak perlu dipaksa bergenre horor, karena sebenarnya film ini secara konsep sudah menjual. Tinggal bagaimana mengubah skenario dan cara eksekusi yang baik dan benar. Begitu. Dan pada akhirnya jangan berharap bangsal isolasi adalah Shutter Island-nya Indonesia. Sudah cukup kalau sudah menjadi film Indonesia yang pertama yang membahas soal penjara perempuan. Ya benar kalau kamu bilang akan ada aksi tawuran yang mirip film dari dua, tapi sayangnya memang serupa tapi nggak sama. Lagi-lagi film ini ketinggian konsepnya. Kayak nggak melihat budgetnya ada berapa atau jangan-jangan SDM-nya yang memang luar biasa. Cus, mohon buat dikaji ulang biar produksi berikutnya lebih nendang. Demikianlah video reaksi dari film Bangsal Isolasi yang sudah tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa
bersinema dahulu, berbahagia kemudian.